Kalau soal kerjaan kamu, saya pun nggak mau tahu. Yang penting kamu kerjaan kamu lakukan, nggak apa-apa. Sudah cepat viral, oke. Tapi kamu jangan injak keluarga saya. Saya sering bilang sama kamu harus tahu kerjaan kamu. Begitu toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Rais, maksudku itu sudah sering kali saya bicara. Saya itu minta bukti aja omongan kamu, ya toh. Minta bukti yang kamu bilang penghasilan Farel selama ini kurang lebih 10M, dan juga yang diabain keluarga. Saya minta bukti omongan kamu, biar nggak asal ngomong aja, gitu loh. Dan juga yang kamu bilang transfer ke saya, yang kamu bilang sama netizen sekian banyak sekali, ratusan juta lah, kamu bilangnya. Buktikan, sepil lah, kirim bukti transfernya. Itu yang saya mau itu. Karena kamu ngomong seperti itu harus ada bukti, Rais. Jangan asal ngomong penghasilan Farel sekian dihabiskan orang sekian. Jangan ngomong gitu. Kamu ngomong itu harus ada buktinya, gitu loh. Saya yang minta sama kamu bukti omongan kamu itu benar apa enggak. Kamu kok malah nyuruh ngeprint HP saya, ATM saya, gitu loh. Saya tuh minta bukti omongan kamu itu bahwa penghasilan Farel selama ini kurang lebih 10M, ya toh. Terus yang dihabisin keluarga banyak, buktikan, gitu loh. Kamu tak kasih tahu sama sekali ya. Nggak ada orang di belakang saya, nggak ada. Cuma istri dan anak-anak saya. Kenapa sampai saya buka seperti ini? Karena saya merasa kamu merugikan, gitu loh. Kamu terlalu menjelekkan keluarga saya, ya, gitu loh. Kamu cari enaknya sendiri. Orang netizen nggak tahu, Rais, nggak tahu sebenarnya orang netizen itu. Dia mungkin maki-maki aku, nggak apa-apa, silakan. Betul, nggak apa-apa. Cuma saya ini ingin tahu aja bukti dari omongan kamu itu, yang tentang kurang lebih 10M dan yang saya pakai puluhan, hampir ratusan. Kamu jangan libatin orang ada di belakang saya, nggak ada, betul nggak ada. Itu inisiatif dari hatiku, karena aku merasa kamu rugikan sebagai orang tua. Kamu cerita di netizen begini, Pak Joko begini, banyak yang cerita. Kamu mau cerita tentang kebusukan saya, oke, silakan, monggo, tak kasih jalan. Betul, enggak apa-apa. Dan semua orang ngerti. Cuman tolonglah yang kamu omongkan itu buktikan. Dan juga kalau soal Farel nggak apa-apa. Saya dari dulu soal Farel sama kamu itu nggak pernah bahas itu. Iya toh, awal mula seperti itu. Cuman aku sering kali ngomong sama kamu. Pernah aku ngelarang, kalau kamu Pak Jokowi, oke bro, support terus Farel. Saya ngomong gitu sama kamu. Iya toh. Cuman aku sering kali juga bilang, bro, kamu jangan ikut campur masalah keluarga saya. Kalau soal kerjaan kamu, saya pun nggak mau tahu. Yang penting kamu kerjaan kamu lakukan, nggak apa-apa. Sudah cepat Farel, oke. Tapi kamu jangan injak keluarga saya. Saya sering bilang sama kamu harus tahu kerjaan kamu. Begitu toh. Karena sekarang kamu sudah merasa aku merasa kamu rugikan. Itulah akhirnya saya begini. Tadinya saya nggak mikir seperti itu, bro. Tapi tak lihat tiap hari di dalam podcastmu, ya Allah, gitu loh. Terlalu sekali itu, betul-betul terlalu. Makanya itu buktikanlah omongan kamu. Jangan aku yang kamu suruh ngeprint. Mau kamu yang bicara seperti itu, kok aku yang kamu suruh ngeprint? Makanya kamu kalau ngomong itu harus ada buktinya. Jangan asal ngomong, gitu loh. Soal ATM-nya Farel punya busit. Itu bikinnya 1 hari, nggak 1 hari lah. Sebentar bikin di rumah. Pegawai bank datang ke rumah, bikin ATM-nya di rumah. Saya nggak datang ke bank. Itu bareng. Waktu itu nggak ada yang punya ATM. Kalau nggak percaya tanyain Farel.
pegawai bank datang ke rumah, bikin ATM di rumah. Sekarang gak usah panjang lebar, buktikan aja omongan kamu, yang kamu omongin ke netizen, yang kamu ke media, yang kau bilang ada kurang lebih 10M, banyak sekali pokoknya yang dia bikin keluarga, itu buktikan. Dan juga yang saya pakai, kamu bilang sama netizen di media, uang kamu yang saya pakai itu puluhan, hampir ratusan, itu buktikan. Saya cuma mau itu aja lah. Kalau memang saya betul-betul seperti itu, atau bukan saya yang katanya kamu sepil aja, tak tunggu. Betul, enggak apa-apa. Saya itu nggak perlu lah kamu kasihani. Kalau kamu yang punya hati, punya kasihan, nggak mungkin kamu menginjak keluarga aku seperti ini. Sampai saya seperti ini, nggak mungkin. Karena kamu itu sengaja mau menghancurkan, nggak ada rasa kasihan. Oke lah, sekarang nggak usah mikir kasihan kamu sama saya. Tak tunggu lamuan kamu itu, buktikan setiap yang kamu omongin. Jangan kamu balikkan perkataanmu, aku yang kamu suruh ngeprint, sedangkan kamu yang bicara seperti itu. Oke, gitu aja wes, tak tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, astagfirullahaladzim. Gak selesai ini. Ngakak saya. Pak Joko itu ketika lagi butuh uang selalu lewat ATM saya, karena gara Pak Joko itu harus secepat mungkin. Nah, itu pinjaman itu belum, itu masih Farel itu masih sama Gus Zidni 2003 bulan 5 itu. Ya, itu ini belum lagi saya spill yang lain ini. Itu baru pertama, baru awal itu. Masih yang 2023, belum yang lain. Pak Joko di situ aja jelas-jelas Farel nggak boleh tahu. Jangan kasih tahu Farel. Pak Joko nggak pernah bisa mengembalikan itu, nggak pernah melakukan hal itu karena udah terbiasa. Atau nanti saya ini deh, saya spill yang akhir deh. Saya spill yang akhir yang katanya mau nanti kalau lelinya udah laku saya ganti. Enggak, Pak Joko. Saya Farel itu tahu ya, Pak Joko ya. Farel itu tahu banget. Saya screenshot kadang-kadang chat Pak Joko itu saya screenshot, saya kirim ke Farel. Walaupun saya nggak nagih ya, karena saya kasihan sama Farel. Ujung-ujungnya juga Farel yang itu beda. Kalau masalah Pak Joko suruh transfer yang biasa-biasa itu kan, saya lagi nyetil di tol pun saya harus berhenti dulu untuk transfer. Gara-gara Pak Joko ketika butuh itu harus segera karena keperluan Pak Joko itu yang urgent banget gitu ya, keperluan yang bikin saya nggak, tadi lama-lama ini makin gerem ya. Sebenarnya udah mulai berisih, saya pengen saya bongkar sebenarnya semuanya, dari voice note-nya Bu Siti semuanya pengen saya bongkar semua biar kelihatan udah benar gitu, bener loh dia itu ngambil uang dari Farel itu yang kasus dengan kasus masalah yang Gus ini itu yang sewa pengacara, beda ini 2023 sebelum kita berurusan dengan pengacara. Belum lagi yang saya spill yang ini yang katanya Pak Joko untuk gali sumur, padahal gali sumur udah dikasih uang sama Farel, tapi Pak Joko pinjam lagi ke saya. Saya masih ada chattingan sama Farel juga sebenarnya. Pak Joko udahlah ya, mau ketemu, mau bayar gimana, kemarin baru aja transfer Farel juga. Itu kan dukungan dari yang katanya itu yang mau ganti segala macam. Nanti saya totalin, bingung nanti bayarnya Pak Joko. Itu belum lagi yang uang kenakalan ya. Sebenarnya mereka udah berhasil, Pak Joko udah berhasil untuk mengadu domba kita berdua, udah berhasil, sehingga nama si yang di belakang itu padahal pemeran utamanya yaitu nanti giliran kita spill voice note-nya dari
orang belakang Pak Joko. Kita split chattingannya, voice note-nya, nanti dilihat. Sebenarnya udah geras saya ini, udah geras ya. Farel itu tahu Pak Joko. Saya sering screenshot, walaupun Pak Joko bilang nggak usah bilang Farel, dia tahu. Saya screenshot semua. Berapa puluh nomor Pak Joko itu saya punya bukti screenshot voice note itu lengkap sama saya Pak Joko. Mau kita bawa ke pengadilan manapun saya lengkap buktinya Pak Joko. Saya bukan orang bodoh Pak Joko. Selama ini saya mengalah karena saya kasihan sama Farel. Saya kasihan sama dia. Biar dia nggak disepam terus, kadang-kadang saya membantu. Ya. Pak Joko. Sebenarnya apa ya? Saya kira setelah keluar kemarin itu kita berharap jauh lebih baik ya. Ternyata mungkin nanti muncul lagi masalah baru, lihat ya. Masalah seprikat tanah yang di bank, seprikat rumah berharap ada juga sudah lunasin kemarin. Kalian bilang nanti uangnya ditransfer dulu ke kalian segala macam, itu nanti pasti akan muncul masalah baru lagi, tapi it's okay lah ya. Tapi alhamdulillah saya selalu menyimpan semua bukti-bukti itu, karena saya sudah prediksikan orang seperti kalian gak akan pernah tahu berterima kasih. Jadi saya sudah persiapkan diri jauh dari beberapa tahun yang lalu Pak Joko ya. Voice note Bu Siti satu pun gak meleset, nanti lengkap sama saya. Voice note Pak Joko ke saya juga ada. Bahkan kalian saling membongkar aib kalian sendiri di situ. Ya. Jadi semakin terang nanti. Alhamdulillah banget saya, karena berhadapan dengan orang seperti kalian, saya sudah mempersiapkan diri jauh dari. Oke guys, ini mungkin video terakhir dari saya. Demi kebaikan Farel, menjaga mental Farel, mungkin saya nggak akan meneruskan terus-terusan video, melayani video seperti ini. Saya harus memikirkan juga bagaimana isi hati Farel, mental Farel. Tentunya dia sangat dirugikan atas perseteruan ini. Ya udah, ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.